anak. Jadi harus tersedia kopi rokok itu, corona namanya. Tujuh karakter yang disampaikan istri baginda. Jadi berapa jumlahnya? 8 tambah 7 berapa? 15. Sekarang tanya sahabatnya. Tidak usah satu persatu, karena masing-masing sahabat punya persepsi. Yang terkenal, yang sering kita baca, sifat Rasul itu 5 menurut para sahabat: siddiq, tabligh, amanah, patona, macet di situ. Nah, rata-rata kita menghafal, dan hafal itu 4 kan. Mangga teruskan karena pelajaran SD, SLTP, SLTA. Ditanya sifat Rasul, sampai dosen UIN ditanya pasti 4. Siddiq, tabligh, amanah, patona. Ada yang hilang satu, apa? Syaja'ah, gagah berani. Bukti sejarah, tidak mungkin Rasulullah itu bisa menyebar agama dalam seketika, mengirim surat ke raja-raja, kalau tidak ada sikap mental, moral, keberanian. Ini hilang. Siapa yang menghilangkannya? Baca Mustafa Asy-Syibai dalam Al-Istisyraq wal Mustasyrikun. Kita dijajah sekian ratus tahun, mereka berusaha menghilangkan sifat Rasul yang kelima itu. Karena kalau umat Islam memiliki syaja'ah, dia tidak akan takut mati, dia akan hanya takut kepada Allah, dan penjajahan akan gagal kalau umat Islam memahami itu. Nah, kita ini rata-rata mengpelehe palah, dewa keberanian digebrang seetik, ngiringan we, kumanu di benowe Pak. Itulah rata-rata kita. 3, 5, 7 plus 5 tadi. Tidak usah dijelaskan lagi. Siddiq itu apa, tabligh itu apa, amanah itu apa, fatonah itu apa, syaja'ah itu apa. Jadi seperti itu tadi. 3, 5, 7 dan 5. Berapa jumlahnya? 20 kan? Pertanyaannya, acan ti musuhna. Musuh itu dua macam Pak. Ketika musuh-musuh itu sebelum diangkat, Nabi sebelum diangkat Rasul, mereka mengatakan al-amin, al-amanah. Dia seorang yang amanah, jujur. Itu sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi setelah diangkat jadi Rasul, in huwa illa asatirul awwalin. Apa yang diucapkan Muhammad itu bohong, omong kosong. Itu musuh. Kalau ditambah al-amin jadi 21. Nah, pertanyaannya, dari jumlah 21 itu sudah nempel pada diri kita belum? Hiji we nempel Pak. Apa yang nempel? Misalnya amanah Pak, yang paling sekarang susah itu. Kejujuran. Tak ada muludan maeta Pak. Berakhir pada pertanyaan, sudahkah kita jujur mengaku umat Rasul? Faktanya, ngaku umat Rasul kalakuan baragajul, ngaku umat Nabi kalakuan iri dengki, rigig-rigig haji ari lakuna mencuri, dasar modern lakuna zaman kiwari. Ini fakta. Ngaku umat Rasul kelakuan masih beragajulan, ngaku umat Nabi kelakuan masih iri dengki, ngaku umat Nabi statusnya haji kelakuan mencuri. Sekarang susah mencari koruptor yang bukan haji Pak. Kabekah 3 tahun sekali, umroh 6 bulan sekali. Untung ada COVID. COVID itu adalah menyetop mereka yang berangkat ke sananya sekedar rekreasi.
Aghniya'uhum lis-sarwah, kata Rasulullah. Orang kaya sekedar pelesir. Wa umara'uhum lis-sum'ah, para orang-orang kaya, para pejabat itu hanya sekedar ingin diperdengarkan, namanya sudah pakai gelar haji. Sampai-sampai pejabat disuruh nyambut oleh panitia, tidak disebut hajinya, meneng beh. Sambutan dari pejabat kita, Bapak Ripai, cicing 3 kali dipanggil berdiri. Pak, Jang, akan tos 3 kali ke Mekah, hayang dipanggil haji. Bangga itu, Pak. Wa fuqara'uhum linuzhati, banyak orang fakir miskin sengaja datang ke situ untuk mencari peluang usaha. Ini isyarat Kanjeng Rasul. Jadi saya melihat hikmah corona itu mengingatkan kita semua. Bahkan kemarin saya webinar dengan Sandiaga Uno, dengan Kiai Marsudi, dengan Ketua Pengurus Besar PGRI, dengan anggota DPR RI yang masih muda, lupa siapa namanya, tentang lembaga pendidikan pondok pesantren. Bagaimana menghadapi musim corona itu? Musim corona ternyata mencerdaskan ibu-ibu, bapak-bapak, terpaksa harus jadi guru sekarang. Sebab ini dikembalikan kepada fitrahnya. Tugas ngadidik, ngajar budak kan lain guru, Pak, tapi indung bapak. Kan kulantaran orang seueur alasan capek teh teu bisa teh titipkeun we ka sakola, jeung anehna guru hayang deui titipan teh. Pan teh pekerjaan capek, Pak. Jadi sekarang dengan corona itu terpaksa ibu-ibu, bapak-bapak, aduh dipusing karasa tak capekna jadi guru teh ibu kitu. Ya mah ka guru ngaledek komo ka madrasah mah teu madrasah ieu teu kudu aya bayaran gratis. Naon sabda tak urang mentalnya mental itu, Pak. Muruhkeun ka batur. Padahal tugas mengajar yang paling utama, tugas mendidik yang paling utama ibu dan ayahnya. Ibuku sayang, kan gitu kata siapa? Iwan Fals. Lintasi lintang untuk aku anakmu, dan seterusnya. Jadi kesimpulan mah eta we pertanyaan. Ieu tina 20 hiji teh kira-kira geus nyelap nempel dina diri urang nu mana. Kan saya bentik beratkan zaman sekarang itu soal kejujuran. Mudah-mudahan digoyangnya dengan bulan Maulid ini kita akan tetap konsisten, komitmen. Sebab hanya 3 kali, hanya 4 menurut saya sukses kita ini. Pertama, istiqomah dalam akidah, satu itu. Yang kedua, mudawwamah dalam ibadah. 3. Yang ketiga, indah dalam bermuamalah. Yang keempat, cerdas dalam mencari peluang-peluang rezeki di Gusti Allah. Itulah, mudah-mudahan Allah menyertai kita selama-lamanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya juga sono alhamdulillah dulu masjid ini ya ke masjid ya gitu kapunggur. Ya masjid biasa sekarang sudah megah. Mudah-mudahan semegah hatinya mencapai ridha Allah. Demikian aku qouli hadza wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin informasi beliau adalah selain dari orang keuangan, kita juga pimpinan pondok pesantrennya. Insyaallah. Informasi aja, informasi Pak. Kami punya pondok pesantren di Sukabumi. Saya juga tinggal bolak-balik ke sana. Itu santrinya sekitar 5.000 orang. Dari sini juga ada kemarin yang daftar dari Permata Biru ini. Saya tidak tahu blok mana.
dari tingkat SD sampai tingkat SLTA. SD, SMP, Sanawiyah, SMP IT, SMK-nya ada 5, SMA ada 1, kemudian ada Aliyah, dan perguruan tinggi ada 8 prodi. Ekonomi Syariah, Fakultas PEBI ya, 2 jurusan, ilmu dakwah 2 jurusan, ilmu tarbiyah 3 jurusan, dan khusus ilmu usuluddin 1 jurusan tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Di situ memondok mulai masuk, biayanya tidak akan lebih dari Rp600.000 per bulan. Kalau ingin anak-anak Bapak Ibu-Ibu dicetak full day 24 jam, karena tidak boleh ada mahasiswa atau santri dari luar kampus itu. Arealnya di lingkungan kampus kami hanya 84 hektar. Pondok pesantrennya Yaspida, Yayasan Sosial Pendidikan Darus Syifa Al-Fitrah. Di situ poliklinik disiapkan, mes untuk dosen oleh guru sudah disiapkan. Anak-anak ingin hiburan naik kuda, kami sudah punya 10 ekor kuda. Kambing sudah ratusan, sapi sudah ribuan. Itu di areal itu tidak ada sapi, tidak ada ayam. Ayam dan sapi karena aset kami ini ada sekitar 400 hektar lebih. Swasta dan tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah. Tapi kalau diberi, diterima. Saya kira ini, tidak ada uang bangunan, karena kami sudah punya bangunan yang megah-megah. Insya Allah. Posisinya di Jalan Bayangkara, dekat Stupa, tempat sekolah. Ada share di situ. Yaspida, tinggal di itu. .com begitulah, bisa dilihat. Yayasan Sosial Pendidikan Islam Darus Syifa Al-Fitrah. Ya? Dekat kota. Hanya 2,5 kilo ke arah utara. Jadi suasananya suasana berbukit. Jadi kalau jalan kaki dari Wadil Kuro misalnya, santri di sana jauh, itu menuju sholat subuh itu kira-kira perjalanan paling cepat 1/4 jam, ada yang setengah jam gitu. Subuh-subuh itu. Amri. Baru berdiri tahun 2000. Jadi kami di sana ya ikut namanya membantu atau apalah. Bukan punya saya, tapi kami di dalamnya. Kiainya alumni UIN, IAIN angkatan 86. Kiai Haji Mubarok, Dr. Kiai Haji Supriyatna Mubarok. Di situ ada lengkap. Ini sekilas info saja. Jadi kan dunia pendidikan sekarang sedang dicuri. Sekarang tidak ada corona, alhamdulillah. Terima kasih. Nah. Kita terus terbiasa dengan membacakan sholawat Qur'annya. Salatullahi wassalam ala awwalil Qur'an. Salatullahi wassalam ala awwalil Qur'an. Oh
Assalamualaikum